kalau kita sebagai penjual yang sedang galbay di S-Pinjam atau S-Paylater, apakah saldo hasil penjualan kita di Shopee akan dipotong secara otomatis atau dibekukan? Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Curhat Keuangan. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah kekhawatiran yang sangat besar bagi teman-teman yang berjualan di Shopee, tapi kebetulan memiliki tunggakan di S-Paylater atau S-Pinjam. Langsung aja kita masuk ke inti pembahasannya. Nah, teman-teman bisa lihat di layar ya, ada beberapa subscriber yang bertanya hal yang serupa. Intinya adalah, kalau kita sebagai penjual yang sedang galbay di S-Pinjam atau S-Paylater, apakah saldo hasil penjualan kita di Shopee akan dipotong secara otomatis atau dibekukan? Ini pertanyaan krusial karena bagi para penjual, saldo penjualan itu adalah nyawa. Itu adalah modal untuk memutar stok barang lagi. Kalau sampai dipotong otomatis, tentu bisnis bisa berhenti total. Singkatnya, jawaban dari saya tidak akan dipotong. Saldo penjual teman-teman semua akan tetap aman. Kenapa saya berani bilang begitu? Berdasarkan sistem yang ada, Shopee memisahkan antara saldo penjual atau seller balance dengan layanan kredit seperti S-Pinjam ataupun S-Paylater. Meskipun keduanya berada dalam satu aplikasi, secara fungsi dan hukum, saldo hasil penjualan adalah hak milik penjual sepenuhnya atas transaksi barang yang sudah selesai. Shopee tidak serta-merta memotong saldo tersebut untuk menutupi hutang kredit secara sepihak tanpa persetujuan atau tanpa adanya klausul khusus yang mengharuskan hal itu di awal. Jadi, teman-teman yang sedang berjuang memutar modal lewat jualan di Shopee, jangan terlalu panik dulu ya. Teman-teman harus bisa membedakan antara ShopeePay dan saldo penjual. Ini poin penting yang sering membuat orang bingung. ShopeePay ini adalah dompet digital pengguna. Seringkali jika ada tunggakan, sistem auto debit memang bisa saja terjadi, namun hal itu belum pernah saya alami. Misal saya pribadi itu galbay di S-Pinjam sama S-Paylater, tapi selama ini tidak pernah sekalipun memotong saldo di ShopeePay saya ataupun di Cbank saya ya. Jadi meskipun ada kesempatan buat auto debit atau memotong otomatis saldo ShopeePay kita, itu belum pernah terjadi ya. Kenapa saya bilang gitu ya, saya sendiri ngalamin. Kemudian saldo penjual ini adalah penampungan dana hasil transaksi bisnis. Dana di sini tidak terhubung langsung dengan fitur pembayaran utang ataupun kredit di Shopee. Artinya selama uang tersebut masih ada di saldo penjual, dana itu relatif aman untuk ditarik ke rekening bank teman-teman semua. Jadi strategi terbaiknya adalah segera tarik aja saldo penjualan ke rekening bank secara rutin. Jangan didiamkan terlalu lama di aplikasi. Ya buat jaga-jaga aja lebih baik ketika uangnya cukup untuk bisa ditarik, ya tarik aja. Jangan terlalu lama didiamkan di saldo penjual di Shopee-nya, langsung tarik aja ke rekening kita. Apa yang mungkin terjadi? Meskipun saldo tidak dipotong bukan berarti tidak ada konsekuensi sama sekali. Kita harus tetap realistis sebagai seorang pebisnis. Biasanya jika galbay sudah masuk kategori berat atau lama, yang terjadi bukan pemotongan saldo, melainkan pembatasan fitur akun. Misalnya, akun mungkin kesulitan saat mengaktifkan fitur promosi tertentu. Ini saya belum pernah ngalamin ya. Soalnya saya udah lama nggak jualan di Shopee. Dulu saya pernah ketika saya galbay dan saldonya bisa saya tarik. Kemudian untuk operasional bisnis itu tidak terganggu sama sekali ya. Kemudian skor performa akun secara menyeluruh bisa saja terpengaruh secara sistematis di mata algoritma marketplace. Bisa jadi
Kenapa ya gitu? Toko saya penjualannya malah semakin menurun setelah galbay. Bisa jadi penyebabnya gara-gara kita galbay ya. Toko kita nggak direkomendasikan lagi sama pihak Shopee-nya. Mungkin loh ya, saya nggak tahu untuk saat ini seperti apa. Berdasarkan pengalaman saya pribadi, ketika kita galbay di SPayLater ataupun S-Pinjam, akun pembeli itu masih bisa digunakan sebagaimana biasanya. Akun penjual pun masih bisa digunakan sebagaimana biasanya. Yang tidak bisa adalah memanfaatkan fitur SPayLater sama S-Pinjam. Jadi belanja tetap bisa, berjualan juga tetap bisa ya. Ya intinya untuk para penjual ingat aja, pihak Shopee tentunya ingin teman-teman itu sukses buat berjualan supaya utangnya kebayar ya. Kalau misalkan saldo dipotong paksa dan tokonya tutup, mereka juga yang bakalan rugi. Karena piutang mereka gak kebayar dan banyak toko yang akhirnya tutup gara-gara galbay. Buat teman-teman yang saat ini sedang di posisi ini, saya punya beberapa saran agar jualannya tetap lancar. Yang pertama, disiplin penarikan dana. Artinya ketika dana sudah mencapai ambang batas untuk ditarik, segera lakukan penarikan ke bank pribadi kita ya. Jangan dibiarkan terlalu lama di saldo penjual. Kedua, kalau bisa pisahkan akun. Jika memungkinkan, kedepannya gunakan data yang berbeda untuk akun jualan dan akun yang digunakan untuk fitur kredit. Akun A digunakan khusus untuk berjualan, sementara akun B itu digunakan untuk pembelian-pembelian termasuk menggunakan SPayLater dan menggunakan S-Pinjam. Ketiga, fokus pada profit. Yang jelas, saldo para penjual itu gak bakal dipotong otomatis. Untuk itu, tetaplah fokus mengumpulkan keuntungan supaya utangnya bisa cepat-cepat lunas. Jangan biarkan ketakutan akan dipotongnya saldo secara otomatis membuat teman-teman semua malas membalas chat dari pembeli atau memproses pesanan. Justru, jualan inilah jalan keluar untuk menyelesaikan semua masalah keuangan kita, khususnya hutang di Shopee. Jadi buat teman-teman penjual, tarik napas dalam-dalam, saldo penjualan Anda akan tetap aman. Shopee tidak akan memotong modal jualan Anda secara otomatis untuk dibayarkan galbay S-Pinjam ataupun SPayLater. Gunakan kesempatan ini untuk terus berkembang dan memperbaiki kondisi finansial kita. Tetap semangat buat para pejuang rupiah di luar sana. Oke teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih.